Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dengan judul Fiqhul Asmaul Husna. Baik, nama yang terakhir yang kita baca nama Al-Alim. Ya, sekarang kita pindah di nama berikutnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif dan Al-Khabir. Syekh hafizahullahu taala menggandengkan dua nama ini, menyebutkan bersamaan karena nanti akan kita sebutkan makna dari nama Allah Al-Latif. Itu salah satu maknanya bermakna Al-Khabir. Apa makna Al-Khabir? Yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Nah, Al-Latif, kalau mungkin kita dekatkan maknanya ke bahasa kita, maha baik, maha lembut. Itu di antara bahagian dari makna Al-Latif. Nah, salah satu makna Al-Latif itu bermakna Al-Khabir. Bermakna mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang dalam dan detail. Paham ya? Makanya Syekh sebutkan bersamaan. Yang kedua, memang sering digandengkan dua nama ini, wa huwal latiful khabir. Ya. Nanti kita akan sebutkan di contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Taib. Qala hafizahullahu taala al-latiful khabir. Qala wa huma ismani taqarrara wuruduhuma mujtami'ain fi iddati ayatin minal Qur'anil Karim. Dua nama ini berulang penyebutannya. Mujtami'ain. Keduanya digabungkan. Ya. Fi iddati ayatin minal Qur'an. Di berbagai atau beberapa sejumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Ya, kita lihat ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar. Mata-mata itu tidak bisa mengidrak Allah. Perlu diketahui, idrak ini melihat dengan ihatah. Bisa dipahami? Melihat dengan mencakup semuanya. Seperti ini misalnya, ini kita idrak ini barang. Ya, karena kita lihat semua sisinya. Karena kecil dibanding kita. Paham ya? Kita lihat semuanya. Semuanya kita lihat. Ya, itu idrak. Beda dengan ru'yah. Ru'yah hanya melihat. Mujarrad nazar. Sekedar melihat. Tapi tidak melingkup seluruhnya. Paham? Saya, misalnya dengan tiang ini di depan saya. Saya cuma ru'yah dia atau nazar. Kenapa? Karena belakangnya saya tidak lihat. Paham? Antum cuma ru'yah saya. Kenapa? Karena belakang saya antum tidak lihat. Saya juga seperti itu. Saya cuma lihat bagian depannya antum. Bagian belakang saya tidak lihat. Ini ru'yah namanya. Bisa dipahami ya? Idrak melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. Ya. Semua sisinya kita lihat. Idrak, paham? Nah, ayat ini kata Allah, mata-mata manusia tidak bisa mengidrak Allah
Wa huwa yudrikul absar, dan dialah Allah yang mengidrak semua mata-mata manusia, semua penglihatan manusia, semua pandangan manusia. Dan Allah tutup ayat ini dengan dua namanya, wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang maha baik lagi maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini ikhwan sekalian dijadikan dalil oleh ahlul bidah untuk menolak ruqyah pada hari kiamat. Dengan lafaz mata-mata tidak bisa melihat Allah. Berarti Allah tidak dilihat. Dunia terlebih lagi di akhirat. Dunia dan akhirat. Ini ucapan Mu'tazilah, Jahmiyah. Jelas ya? Asy'ariyah juga menolak ru'yah. Di antara ayat yang mereka pakai ini, mata-mata tidak bisa melihat Allah. Maka kita katakan ayat ini justru di dalamnya terdapat penetapan ru'yah. Kenapa? Karena yang dinafikan di sini hanya idrak. La tudrikul absar. Mata-mata tidak bisa mengidrak Allah. Paham? Kalau Allah tidak bisa diru'yah, tidak bisa dilihat sama sekali, bukan begini lafadznya. Paham ya? Dinafikan ru'yah. Iya. La turo, tidak dilihat, dan semisal itu dengan lafaz-lafaz. Tapi yang dinafikan di sini apa? Idrak. Kalau antum ditanya, dalilnya mana perbedaan antara ru'yah dan idrak? Dalam Al-Quran juga. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Dikejar, tiba di hadapan beliau alaihissalam laut. Paham? Maka Bani Israil yang ikut di situ lari bersama Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dalam Al-Quran dikatakan, iya, kata Allah, falamma taro al-jam'ani, ketika dua kelompok saling ru'yah, saling melihat. Kelompok siapa ini? Musa dan Fir'aun. Kan terkepung sudah, tidak bisa lari lagi Nabi Musa alaihissalam. Sudah. Kata Allah, falamma taro al-jam'ani, ketika dua kelompok saling meru'yah, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kita akan diidrak. Maksudnya apa? Akan dikepung. Ya, berarti beda apa? Beda ru'yah dan idrak. Paham ya? Ketika mereka sudah dilihat, maka Bani Israil mengatakan, wahai Musa, kita akan diliputi semuanya, dikepung kita. Buntu sudah. Dari situlah Allah perlihatkan mukjizat yang luar biasa. Berarti jelas bahwa ru'yah, sekedar melihat, itu beda dengan melihat dari segala sisi. Paham ya? Ya. Ini taman ilmu. Jadi tidak ada ayat tidak ada hujah bagi mereka menolak ru'yah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ru'yah itu dalam Al-Qur'an. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat itu berseri-seri, berbahagia, ceria, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah Rabbnya mereka melihat. Kepada Allah mereka melihat. Hadisnya dari sahabat mutawatir. Puluhan sahabat meriwayatkan hadis bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Ya. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian Allah Jalla fi'ala pada hari kiamat seperti melihat bulan purnama ini. Tidak terhalangi dari melihatnya. Tidak terhalangi dari melihatnya. Dan selainnya dari hadis-hadis dari Nabi SAW. Taib. Syahidnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini dengan Latiful Khabir. Digandengkan ya. Wa qala ta'ala. Hilang. Taib. Wa qala ta'ala.
Mana ini? Wa qala ta'ala alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas air. Hujan ya. Sama bermakna fauq. As-sama bermakna ulu. Karena kalau langit yang biru itu hujan itu tidak dari langit ya, dari awan. Maka sama itu bermakna ulu, fauq. Aamintum man fis sama, yaitu aamintum man fil ulu. Apa kalian merasa aman dengan dia yang di atas? Hanya diterjemahkan ke bahasa kita langit, karena memang langit juga di atas kita. Jadi sama itu apa yang di atas kita. Allah turunkan air dari atas. Fatusbihul ardu mukhdarrah, maka jadilah bumi itu hijau. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha mengetahui. Wa qala ta'ala fi dzikri wasiyati Luqman al-Hakim li ibnihi. Demikian pula Allah menyebutkan bagaimana ketika menyebutkan wasiat Luqman al-Hakim untuk anaknya. Allah berfirman, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Masya Allah. Wahai anakku, jika kamu amalkan satu amalan mithqala habbatin, seperti biji sawi yang kecil, min khardal, fatakum fi sakhrah, biji itu ada di atas batu, au fi samawat, di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, maka niscaya Allah akan mendatangkan kebaikan itu, amalan itu walaupun kecil. Karena inna Allah subhanahu wa ta'ala Maha baik lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Masya Allah, selalu digandengkan ya. Iya. Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan dialah Allah yang Maha baik lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Masya Allah, luar biasa ini ayat. Ini tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah perintahkan mereka dan seluruh mukminat muslimat, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah, hendaknya mereka membaca, mengingat, menyebut, ya, murojaah maknanya mengulang-ulang, ya, mempelajari, membahas. Ma yutla fi buyutikunna, apa-apa yang dibaca di rumah-rumah, ya, di rumah-rumah kalian. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah dan hikmah hadis. Innallaha kana latifan khabira. Perempuan ya betul-betul mulazimul buyut. Ya. Memang tempatnya di rumah. Sampai Allah di sini perintahkan bahwa kalian baca Qur'annya, ta'limnya, belajarnya fi buyut. Di rumah-rumah kalian. Ya, bukan dilarang ke masjid. Maksudnya ini penyebutan memang asalnya di situ kalian. Tempatnya di situ. Salatnya, ibadahnya. Ya. Jelas ya? Allah tutup ayatnya dengan menyebutkan dua namanya, innallaha kan latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala Maha baik lagi Maha mengetahui. Sudah ya? Dan masih banyak ayatnya. Itu beliau menyebutkan cuma pencontohan. Sekarang maknanya apa? Makna khabir, kata beliau, iya, ammal khibrah, ammal khabir, fama'nahu, nama Allah al-khabir maknanya adalah alladzi adraka
ilmuhus saraira. Dialah Allah yang ilmunya mengetahui. Idrak. Apa tadi idrak? Mengetahui dari segala sisinya. Tidak ada yang samar bagi Allah. Ya, Allah yang ilmunya mengidrak, melingkup sarair, segala sesuatu yang tersembunyi, rahasia, sir. Ada salat sirriyah, jahriyah. Sir jamaknya sarair. Salat apa? Perkara yang samar, kecil, rahasia. Wattala ala maknunid dhamair, dan Allah mengetahui dari yang tersembunyi, maknun, tersembunyi. Di dalam hati, dhamair. Jamaknya domir, hati. Ya. Wa alima khafayatil budzur. Allah mengetahui yang tersembunyi dari biji. Dalam tanah maksudnya budzur. Ya. Wala ta'ifil umur, dan Allah mengetahui perkara-perkara yang sangat samar, detail, halus. Nah. Ya. Lataif jamaknya lutf. Jadi kalau dikatakan perkara itu lutf, perkara itu ya halus, berarti lembut. Ya. Taib. Wadaqaikiz dzarrat. Allah mengetahui dari kedetailan perkara yang sangat kecil dari dzarrat. Ya, binatang-binatang kecil yang masuk ke tanah kecil ya. Fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyah allati hiya fi ghayatil lutfi was-sighar. Berarti kata beliau, nama ini penting ini ya, nama ini kembali madlulnya, penunjukannya atau maknanya, paham? Jadi kita mau definisikan apapun definisinya, khabir, pasti kembalinya tentang pembahasan ilmu Allah. Bisa dipahami? Kembalinya kepada pembahasan ilmu Allah terhadap umurul khafiyah. Ilmu Allah terhadap perkara yang tersembunyi. Itu makna khabir. Kembali ke situ maknanya. Allati hiya fi ghayatil lutf was-sighar, yang dimana perkara itu berada pada puncak kehalusan. Mungkin kalau kita biar mikroskop tidak bisa baca, tidak terdeteksi. Ya, perkara itu berada pada puncak kehalusan dan kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jelas. Itu khabir. Ya. Berarti lebih dalam itu khabir daripada alim. Dua nama Allah ya, al-alim, al-khabir. Kadang juga digandengkan. Taib. Wa fi ghayatil khafa. Perkara itu berada pada puncak kesamaran, puncak ketersembunyian, khafa. Samar. Wa min babi aula wa ahra ilmuhu bidzawahir wal jaliyat. Apalagi berarti lebih-lebih lagi ilmu Allah terhadap perkara yang zahir, nampak, wal jaliyat, dan perkara yang jali, jelas. Ya. Maksudnya yang jelas di sisi makhluk, apalagi. Ya kan? Yang samar di sisi makhluk, yang halus dari sisi makhluk, yang makhluk tidak tahu, Allah tahu. Apalagi yang nampak di sisi makhluk. Yang makhluknya saja yang penuh dengan kekurangan, yang Allah cipta makhluk dengan penuh kekurangan, tahu itu. Fabillabil aula al-khaliq, apalagi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa qad madal kalamu an sifatil ilm. Kata beliau, telah berlalu pembicaraan tentang sifat ilmu. Baru-baru ya. Sebelum nama ini nama al-alim. Sudah ya? Iya.
Wa ihatati ilmihi subhana bikulli syai, dan dibahas pula di situ tentang cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Sudah ya? Berlalu. Wa annahu azza wa jalla ahata bikulli syai'in ilma, bahwa Allah, di situ kita bahas ya, Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu ya melingkup segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung ya, mengetahui semua jumlah dengan pasti, yang mungkin alat-alat tidak bisa menjumlah sesuatu itu. Alat-alat yang dicipta di dunia, misalnya di laut, jumlah ikannya berapa, kedalaman lautnya, mungkin itu mereka hanya perkirakan sekian meter, jumlahnya mungkin cuma kira-kira. Ya kan, sehebat apapun orang itu dalam menaksir-naksir ini kira-kira sekian, menakar ini sekian kira-kira, iya kan? Pasti salah. Hanya pendekatan, lebih kurang begitu, lebih atau kurang, dekat. Itu manusia. Allah tidak. Ahsa kulla syai'in adada. Detail Allah tahu jumlah sesuatu itu. Berapa jumlahnya? Ya kan? Kita biasa menulis pakai apa? Menghitung pakai kalkulator, tiba-tiba muncul error. Nggak bisa dia langsung hitung apa jumlah sekian banyak. Ada batasnya. Ya namanya ciptaan manusia sama manusia kurang. Jelas Allah Subhanahu wa taala tidak. Jumlahnya berapa Allah Subhanahu wa taala ihsa. Baik. Wa ammal latif. Itu makna apa tadi? Al-khabir. Sekarang latif, lihat maknanya latif. Falahu ma'nayan. Nama Allah Latif sering kita dengar. Bahkan ada orang namanya Lutfi. Yang berarti kalau orang namanya Lutfi harus baik orangnya. Jangan marah-marah. Namamu bagusnya. Lutf, lembut. Ya, harus lembut orangnya, tidak marah. Ya. Supaya menunjukkan nama menunjukkan akan musamma. Ini namanya. Jelas ya? Taib. Dan nama Allah Latif. Ya. Yang maha baik, lemah lembut. Itu pendekatan makna bahasa kita. Nah, dari sisi bahasa Arab, apa makna latif? Dua maknanya. Maknayan. Ahaduhuma bimakna al-khabir. Tuh. Salah satu makna al-latif adalah khabir itu sendiri. Berarti maha mengetahui. Mengetahui. Berarti kembali makna al-latif kepada makna ilmu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwa anna ilmahu wahwa an alimahu daqqa wa latufa hatta adrakas saraira wad dhamaira wal khafiyati. Yaitu bahwa Allah mengetahui dan mengetahui daqqa, detail. Ya, walatufa, perkara yang halus. Sampai-sampai ilmu Allah mengetahui rahasia hati-hati dan perkara yang tersembunyi. Maksudnya begini, ilmu Allah saking detailnya, paham? Saking detailnya pengetahuan Allah itu, sampai Allah tahu perkara yang sangat-sangat kecil dan tidak terdeteksi. Nah, halusnya itu ilmu Allah, itulah lutf, itulah latif. Antum harus dapat itu. Ya, dalamnya pengetahuan Allah itu sampai perkara yang samar pun Allah tahu, yang halus bahkan tidak terdeteksi oleh manusia Allah tahu. Kelembutan Allah itu pengetahuannya, itulah latif, itulah latif, itu lutf. Maha lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Berarti mengarah pada makna ilmu Allah. Bukan hanya mengetahui yang dohir-dohir nampak-nampak. Bahkan Allah mengetahui perkara yang samar bahkan tidak terdeteksi oleh siapapun dari makhluknya. Allah tahu. Nah, dalamnya ilmu Allah itu, itulah latif. Bisa ya? Bisa? Taib. Beda kalau kita katakan mengetahui, kan itu mengetahui itu umum.
Iya kan? Ilmu Allah kan umum. Allah tahu sana, mengetahui. Tapi kalau dijelaskan secara kedetailan, ya, kan begitu. Sifat-sifat Allah itu kan dalam Al-Quran begitu. Iya. Ada yang sifatnya mujmal, isbatan mujmala, wa isbatan tafsiliyah. Ada penetapan yang mujmal. Sifat-sifat Allah, Allah memiliki sifat-sifat, ditetapkan untuk Allah sifat-sifat secara global. Alhamdulillah. Walillahil asma'ul husna. Iya. Sadar tidak kita? Sadar tidak? Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah ini dalam ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Itu penetapan sifat secara umum. Global. Pendengarannya sempurna, ilmunya sempurna. Semua sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Makanya didatangkan dengan pujian al pada kata hamdu istighraqiyah jinsiyah. Menenggelamkan, memasukkan semua pujian yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Tidak bisa kita batasi untuk Allah. Cukup dengan Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Tidak perlu dirinci pendengarannya, penglihatannya, keindahannya, keagungannya, kekuatannya. Tidak perlu. Alhamdulillah. Itu isbat mujmal. Nah, penyebutan sifat-sifatnya Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah yang sempurna dan seterusnya sifat-sifat itu isbatan tafsil, penetapan secara rinci. Bisa dipahami? Nah, sama ilmu, Allah mengetahui semuanya, kan global. Kedetailan-kedetailannya dijelaskan. Sampai perkara yang samar pun Allah tahu. Jelas ya? Taib. Makna kedua, makna latif. Jadi kalau kita baca Al-Quran lewat nama ini, pernah kita dengar, latif. Teringat fikihnya. Al-latif maknanya kedua, alladzi yusilu ila ibadih. Dialah Allah yang menyampaikan, memberikan dan sampai kepada hamba-hambanya. Wa auliyaihi dan sampai kepada wali-walinya. Kekasihnya, hamba-hamba yang dicintainya. Iya. Apa yang sampai? Masolihahum, kemaslahatan, kebaikan, manfaat untuk hambanya. Sampai Allah tidak pernah salah. Misalnya Allah mau kasih si fulan, ternyata yang dikasih si fulan tidak ada itu. Paham? Kebaikan Allah sampai kepada hamba. Nah, itulah kita terjemahkan tadi maha baik. Memang susah ya kawan kalau kita mau bahasakan ini bahasa Arab. Kita mau bahasakan dengan bahasa kita yang sempit, bahasa kita yang bahasa Arab itu bahasa yang sangat dalam, luar biasa maknanya. Adapun kita cuma mendekati. Paham? Mendekati maknanya. Jelas ya? Ini makna latif, yaitu dialah Allah yang memberikan dan menyampaikan kepada hamba-hambanya kemaslahatan untuk mereka. Dengan apa? Bilutfih, dengan kebaikannya. Tanpa hamba meminta, sebelum hamba berdoa, sebelum hamba itu sudah diberi. Sampai kepada mereka. Paham? Dengan kelembutan Allah, kebaikan Allah dan ihsannya Allah. Min turukin la yash'uruna biha. Bahkan Allah memberikan kemaslahatan mereka dari jalan-jalan yang mereka tidak tahu. Luar biasa. Disinilah kadang hamba tidak sadar. Ternyata sudah berbolak-balik di atas kebaikan Allah. Karena memang kurang syukur, ya, tidak mengilmui akan pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Mengeluh mungkin, menganggap kurang mungkin, belum cukup mungkin, macam-macam. Ya, padahal luar biasa lutfnya Allah kepadanya. Luar biasa ihsannya Allah kepadanya, baiknya Allah kepadanya. Ya. Tapi yang dibalas, ya, yang Allah perintahkan untuk sholat, perintahkan untuk beriman, tidak dilakukan. Kekufuran, kufur nikmat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini Ibnu Qayyim sebutkan dua makna ini dalam Nuniyah.
Qala wa huwal latifu bi abdihi wa li abdihi wal lutfu fi awsafihi nau'ani. Ini sebenarnya terpisah, ini wali abdihi di sini ya, hanya menyesuaikan qafiyah wazan. Wa huwal latifu bi abdihi wali abdihi wal lutfu fi awsafi nau'ani, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha baik terhadap hamba-hambanya, dan untuk hamba-hambanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu pada sifat-sifatnya dua jenis. Maksudnya makna latif dua. Yang pertama, idraku asraril umuri bi khabrihi bi khibratin afwan. Wal lutfu inda mawaqil ihsani. Pertama, idraku asrar, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Berarti bermakna khabir. Ya, dengan khibrahnya, dengan ilmunya Allah. Wal lutfu inda mawaqil ihsani, dan lutf yang kedua adalah ketika Allah berbuat baik kepada hambanya. Berarti bermakna kebaikan-kebaikan Allah yang sampai kepada makhluk. Sudah, pemberian rezeki di sini, ya, pemberian, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan, ya, dari kebaikan-kebaikan Allah, ihsan. Ya. Fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu, maka Allah memperlihatkan kepadamu keperkasaannya dan menampakkan kepadamu kebaikannya. Nah, wal abdu fi ghaflati anidzasyani. Dan hamba itu berada pada kelalaian dari perkara itu. Maksudnya lalai dari pemberian Allah, tidak sadar ternyata dirinya itu mendapatkan dari beragam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kalau begitu disimpulkan, falutfullahi bi abdi huwa minar rahmah. Nah, ini dia. Berarti kalau bisa disimpulkan, makna latif, kebaikan Allah, lutfunya Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap hamba-hambanya adalah diantara makna rahmat. Paham? Hanya kalau Ar-Rahmat sifat lain lagi. Iya. Dari nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hanya di antara makna sifat rahmat itu bermakna kebaikan-kebaikan Allah. Itu dari bagian kasih sayangnya Allah. Makanya Allah baik. Dan kita mungkin pada makhluk, tidak usah pada Allah. Kita mungkin hanya kita tidak bisa ungkap dengan kata-kata. Kita paham perbedaan antara orang ini penyayang dan orang ini baik. Beda kan? Ada perbedaan. Tapi kalau kita, apa perbedaannya? Ya pokoknya beda lah. Iya. Baiknya ini orang, itu penyayangnya ini orang, itu beda. Ada perbedaan. Bermakna dia baik, bermakna dia penyayang. Paham? Beda ya? Baik. Apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kata Syekh Habibullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu bagian dari rahmat Allah. Dari makna sifat rahmat Allah. Bal huwa, ini dia, rahmatun khassah. Bahkan kita katakan lutf, kebaikan Allah itu adalah rahmat khusus Allah. Rahmat Allah kan luas, bahkan orang kafir pun dapat rahmat. Dikasih makan, dikasih hidup, dikasih ini, dikasih kesehatan, dikasih. Itu dari rahmat Allah. Bahkan hewan pun dapat. Iya. Kita sudah bahas dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sudah, kita lewat jauh sudah. Nah, kata beliau, bahkan itu adalah rahmat yang khusus. Kebaikan Allah itu. Ya. Farrahmatul lati tasilu ilal abd, maka rahmat Allah yang sampai kepada hamba min haitsu la yash'ur biha, dari arah, dari sisi yang hamba tidak tahu, au la yash'ur bi asbabiha hiya lutf, atau hamba itu tidak tahu sebab-sebab rahmat itu datang. Dia tahu rahmat itu Allah, dia sadar Allah kasihi dia, Allah sayangi dia, tapi dia tidak tahu apa sebab-sebabnya, kok bisa saya dapatkan ini? Kok bisa saya dapatkan ini? Saya bergelimang dosa, saya ini, saya. Tapi subhanallah Allah baik sekali sama saya.
Dia tahu sebabnya apa. Ada yang tidak tahu dia dapat rahmat, ada yang tahu tapi tidak tahu sebabnya. Maka itulah namanya al-lutf. Itulah latif. Dari arah hamba yang tidak tahu itu rahmat, ternyata dia sudah dapat rahmat Allah. Sayang Allah. Atau dia tidak tahu sebab-sebabnya. Tiba-tiba dapat kasih sayang Allah, ditolong, dibantu, dan seterusnya. Kan begitu kan? Banyak orang yang tidak tahu, kok saya dapat ini. Ada seorang datang pada hari kiamat, dosa-dosanya diperhadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diperhadapkan, panggil, ditanya, dan seterusnya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dirinya mungkin akan disiksa. Dia tanya, dari mana ini ya Allah? Coba, dia tidak tahu sebabnya. Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, dengan permintaan ampunan anakmu untukmu. Allah beritahu sebabnya. Iya. Allah baiki dia. Iya. Allah berikan kebaikan untuk dia. Diampuni dosanya, tidak disiksa. Tanpa tahu sebabnya, dari mana ini? Padahal dia sudah beramal dosa-dosa itu, telah melakukan dosa-dosa itu. Mungkin tidak sempat bertaubat di dunia. Tapi Allah sebutkan sebabnya. Karena permintaan ampunan dari anakmu untuk kau. Itu salah satu sebab. Ya. Karena ada sebab-sebab yang lain. Mungkin dia pernah lakukan amalan kecil. Di sisi dia, di sisi makhluk. Tapi besar di sisi Allah. Karena keikhlasannya. Ya. Karena kesungguhannya. Seperti kata Nabi SAW. Kanat bagiyun min bagwaya Bani Israel. Dulu ada seorang pelacur dari pelacur Bani Israel. Yang melewat. Melihat seekor anjing kehausan. Dia turun ke sumur. Dengan sepatunya dia ambil air, dia minumkan ke anjing itu. Kata Nabi, faghfarallahu laha. Allah ampuni perempuan itu. Ya. Dan selainnya dari sebab-sebab. Yuqalu. Kenapa ini maknanya? Karena dari sisi bahasa, lihat. Dikatakan dari sisi bahasa, la tafallahu bi abdih. Fi'ilnya kata kerja. La tafallahu bi abdih. Allah melembuti, Allah maha lembut, Allah baik terhadap hambanya, lembut terhadap hambanya. Apa maknanya? La tofalah, Allah baik untuknya. Beda itu, bihi dan lahu. Allah baik kepadanya. Ya. Allah lembut sekali kepadanya. Maksudnya, apa makna lebih jelasnya apa? Kalau Allah baik kepadanya, Allah lembut kepadanya. Ai tawallahu walayatan khassah. Allah berikan, kalau yang saya bahasakan, loyalitasnya. Perwaliannya. Berarti cinta di situ. Ya. Allah berikan walayah kepada orang itu. Itu loyalitas. Cinta, dikasihi, disayang, dijaga. Ya. Dengan perwalian yang khusus. Inilah wali-wali Allah di sini. Diberikan loyalitas, diberikan cinta, diberikan penjagaan. Diperhatikan begitu. Ya. Biha tasluhu ahwaluhu adz-dzahiratu wal batinah, yang dengan perwalian Allah itu, ya, dengan cinta dan kasih Allah itu, maka baiklah urusan orang itu. Baik keadaannya. Dapat musibah, bukan berarti, ingat ya, bukan berarti kalau Allah cinta dan kasih kepada hamba, bukan berarti hidupnya enak terus, bukan. Tapi ketika dapat musibah, Allah beri dia taufik untuk hatinya tetap tenang dan sabar. Allah beri dia taufik untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak menolak takdir itu dan tidak terima dan ketetapan Allah. Allah beri taufik hatinya untuk qadarullah, mau dia apa? Qadarullah. Itu kan taufik dari Allah. Itu bentuk kasih Allah kepada dia. Diberikan kemauan untuk taat di tengah gelombang fitnah yang sangat banyak, mungkin teman-temannya sudah pada Masya Allah, ada yang kesana kemari, dia tetap tegar. Itu bentuk walayah Allah untuk dia.
Yang lain dibiarkan, yang lain dibiarkan, dia tetap dijaga. Paham? Jelas ya? Akan baik keadaannya, yang nampak maupun tersembunyi. Baik amalannya terlihat, hatinya pun tetap istiqamah, baik. Karena ada orang mungkin di depan mata manusia, wih, Masya Allah orang ini semangat beramal, Masya Allah amalannya, tapi hatinya busuk. Yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi istighfar di depan manusia. Sembunyi apa-apa yang mereka tidak bisa sembunyi dari Allah. Jelas? Tapi dia tidak. Allah perbaiki zahirnya, amalannya maksudnya, dan hatinya. Wabiha tandafi'u anhu jami'ul makruhat. Dengan perwalian Allah itu, cinta kasih Allah kepadanya, tertolaklah darinya semua perkara-perkara yang dia tidak suka. Musibah yang dia tidak suka. Ya, yang dia tidak inginkan terjadi pada istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Allah tolak dari dia. Walaupun mungkin banyak manusia yang ingin mencelakakan dia. Ya, ingin berbuat makar kepada dia. Tapi Allah jaga. Minal umuri dakhiliyah wal umurul kharijiyah. Perkara-perkara yang dia tidak suka, dakhiliyah. Perkara-perkara yang musibah yang terjadi pada intern dia, mungkin dalam keluarganya, ya, atau perkara yang dari luar datang. Allah jaga. Dakhiliyah wal kharijiyah. Dijaga dia. Fal umur dakhiliyah lutfun bil abd wal umur kharijiyah lutfun lil abd. Maka perkara-perkara yang dakhiliyah itu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba itu. Wal umurul kharijiyah, perkara-perkara yang dari luar, kharij, itu kebaikan Allah untuk hamba. Kebaikan Allah untuk hamba itu. Fa idza yassarallahu umura abdihi wa sahhala lahu turuqal khair wa a'anah 'alaiha faqad latufa bih. Ini kalimat kuncinya. Kata kuncinya. Maka jika Allah mudahkan yassara. Ya, Masya Allah sudah menjadi kebiasaan kita kalau SMS. Akhi, saya mau yassarallah. Ya, yassarallah. Tolong doakan akhi, yassarallah. Teman doakan yassarallah. Ya. Jadi kalau Allah mudahkan, berikan taisir, kemudahan, umur abdihi, semua perkara-perkara hamba itu, wasahhalalahu, Allah gampangkan, Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan untuknya. Apa yang dia mau untuk dirinya dan keluarganya, mudah baginya. Mau ini ada. Mau ini ada. Ya. Setiap mau kebaikan, dimudahkan, diberikan. Dari jalan yang dia tidak sangka. Ya. Wa a'anahu 'alaiha, dan Allah bantu dia. A'ana. Ya. Isti'ana. Diberikan bantuan. Makanya ada namanya ta'awun, bantu membantu. Ya? Allah bantu dia. Maka disinilah faqad latafa bih. Disinilah dikatakan Allah telah berbuat lutf, baik, lembut pada hamba itu. Masya Allah, berarti bermakna kemudahan. Masya Allah, ya. Semua yang kita inginkan. Wa idza qayyadha lahu asbaban kharijiyah ghairu dakhilah tahta qudratil abd. Ini lebih dalam ini. Ya. Jujur saya juga Masya Allah. Ini tambahan ilmu luar biasa. Ya. Wa idza qayyadha lahu asbaban kharijiyah. Allah Subhanahu wa taala ikat dia atau berikan dia sebab-sebab kharijiyah. Ghairi dakhilah tahta qudrati, tidak masuk di bawah kemampuan hamba itu.
Ya, diberikan kekuatan-kekuatan yang dia tidak ada usaha, daya dan upaya yang dia sanggupi di situ. Allah yang bantu. Dari luar berarti, ya, pertolongannya. Fiha salahu faqadalatu fabihi. Yang dengan itu baik urusannya, baik perkaranya, maka Allah juga telah berbuat baik padanya. Walihada fi qissati Yusuf. Terakhir. Contoh perkara ini, kisah Yusuf. Betul-betul luar biasa. Kharijiyah dari luar dan dalam. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Hah? Haitsu qaddarallahu umuran katsira kharijiyah. Yang dimana Allah takdirkan untuknya perkara-perkara yang besar kharijiyah. Yang dia tidak sanggupi sebenarnya. Tidak ada. Kalau kita bilang ya, dohirnya, beliau ini subhanallah. Tidak ada yang tahu. Iya, ketika dilihat dari ayat-ayat dibaca kisahnya. Sudah selesai perkaranya. Habis. Iya kan? Sudah dibuang di dalam sumur, dikira mati. Masih hidup juga. Subhanallah. Diajak berzina oleh istri raja. Pintu tertutup. Tidak ada yang kenal dia di tempat itu karena dia pendatang. Iya. Dia lagi yang diajak, bukan dia yang mengajak. Kalau kita lihat secara zahir, ikhwan, nah bisa selamat lagi sudah. Orang kan kalau mau berbuat fahisha, berbuat keji, bermaksiat, kalau ada keluarganya pikir-pikir 2 kali, 1000 kali bahkan. Kalau saya ini sebentar, orang tua aku apa? Ya kan? Malu pasti. Iya. Dekat rumahnya apa? Ditahu rumahnya dia dari mana. Mau berbuat jahat, berpikir. Ini siapa yang kenal? Nabi Yusuf alaihissalam. Tertutup pintu. Tidak ada yang tahu. Kalau yang berbuat, tidak ada yang tahu. Dari manusia. Allah selamatkan juga. Ya, Allah selamatkan. Ini perkara yang kharijiyah, di luar kesanggupan manusia. Jelas? Adat akibatuh. Tapi subhanallah, kembali urusannya al-hamidah ila Yusuf wa abihi. Ternyata hasil akhirnya, itu saya bahasakan. Akibahnya, hasil akhirnya, bahasa lebih kerennya, endingnya selalu endingnya hamidah, kebaikan, pujian untuk Yusuf dan bapaknya. Itu akhirnya. Tidak dilihat sebelum-sebelumnya bagaimana perjuangannya, bagaimana. Tapi akhirnya subhanallah, pujian untuk Yusuf dan bapaknya. Hasil yang indah sekali untuk beliau alaihi wassalam. Wa kanat fi mabadi'iha, tapi kata beliau di awal-awal perkaranya betul-betul sulit. Makruhatun linnufus. Makruhatan linnufus. Awal-awal perkaranya Yusuf alaihissalam sangat tidak disukai oleh jiwa itu. Mau dibunuh, dibuat makar. Ya, dihasati oleh saudaranya. Oh, biasa. Ya. Lakin sorot awakibuha ahmad al-awakib. Tapi hasilnya, ya, akhir perjalanan hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah indah-indah hasil akhir. Sampai saudaranya pun malu sendiri. Ya. Wa fawaiduha ajallal fawaid, dan kebaikannya, faidah-faidahnya seindah-indah faidah. Walidha qala alaihissalam, oleh karena itu in latif. Nabi Yusuf berkata di akhir kisah, ya, ketika saudaranya mengatakan, sudah kami menyesal, kami dulu menghina, kata Nabi Yusuf, sudah la tathriba alaikumul yauma, tidak ada celaan untuk kalian. Ya, sampai Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan mimba di an-nazaqa syaitanu baina wa baina ikhwati. Dia sandarkan yang pisah kita itu syaitan. Coba. Itu dalam maqam penyesalan yang luar biasa saudaranya. Minta pamami kodong ini dulu. Begitu ya. Nabi bilang enggak usah. Enggak ada kesedihan, tidak ada celaan. Syaitan yang pisahkan kita. Coba. Syaitan yang pisahkan kita. Beliau juga tidak ungkap dari awal
Beliau tidak sebutkan lagi itu sumur, tidak ada lagi. Kata Nabi Yusuf, laqad ahsana bi id akhrajani minas sijni. 1. Wa ja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. 2 ujian yang disebut. Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Sudah. Dan Allah berbuat baik kepadaku ketika Allah datangkan kalian dari pelosok desa. Yaitu Allah datangkan kalian di tempat ini kita bertemu. Beliau tidak katakan Allah telah selamatkan saya dari sumur. Kalau disebut sumur, pasti saudaranya, oh kodong sudah, ya dulu sudah kodong. Dulu kami itu memang sudah. Akhlaknya Nabi Yusuf luar biasa. Ini afu, kata para ulama, maaf yang sempurna. Tidak mau menyakiti hatinya. Kalau kita mungkin memang tongkau. Kalau lupa minta dulu, kau sebegini kak. Nabi Yusuf tidak. Sama sekali tidak mau menyinggung perasaannya saudaranya. Mengingat lagi. Sudah. Terakhir beliau katakan, inna rabbi latifun lima yasha. Itu lutf. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku baik sekali kepadaku. Iya. Baik sekali. Terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki. Itu luar biasa bahasanya. Inna rabbi latifun lima yasha. Nabi sudah mengatakan, inna rabbi latifun li. Tidak. Jangan sampai ada lagi sombong apa, ujub, tidak. Beliau mengatakan, Allah itu maha baik untuk siapa yang Allah inginkan kebaikan. Maksudnya kan beliau. Ya, itu lutf ya. Inna hadil asya' allati hasalat lutfun latafahullahu lah. Yaitu sesuatu yang didapatkan ini adalah kebaikan Allah untuknya. Fa'tarafa bihadhihi ni'mah. Di sana Yusuf alaihissalam iktiraf, mengungkap pengakuan nikmat itu dari Allah Jalla fi'ula. Baik ya, sudah. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa faedah. Wallahu alam bisawab. Naktamil qadar subhanakallah. Apa ini? Ayo sudah kututup majelis. Dan apakah hal itu bisa dilakukan pada saat berpuasa? Nah, tidak salah baca ini. Banyak anak muda di sini jam deh. Pembahasan nikah lagi. Banyak santri. Mendengar orang berkata bahwa sebenarnya poligami itu poligami lagi. Apa? Japri saja. Ya, pasin. Nantilah. Apa perbedaan antara al-alim dan al-latif? Sudah tadi kita bahas. Al-alim sudah disebutkan ya. Mungkin yang tanya tidak hadir. Tayyib Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika.